Ya pemirsa, untuk membahas seputar persidangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah hadir di studio Berita 1 pakar hukum dari Universitas Indonesia, Ibu Flora Dianti. Selamat pagi, Bu Flora. Selamat pagi, Mbak. Oke, Bu Flora, ini akan ada sidang perdana yang direncanakan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya untuk sebuah kasus sidang perdana ini apa yang akan dibahas ataupun diagendakan? Ya, biasanya pada saat sidang pertama itu hanya akan membacakan surat dakwaan. Lalu kemudian hakim akan menanyakan kepada kuasa hukum apakah ada keberatan terhadap surat dakwaan tersebut. Nah, ini nanti kita akan lihat. Oke, Bu Flora, sambil kita terus membahas mengenai persidangan kali ini, kita akan kembali memantau bagaimana situasi terkini dari dalam ruang sidang di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ya, kita lihat ini memang aktivitas ataupun ruang sidang ataupun persidangan memang belum dimulai, Bu Flora, karena akan rencananya dimulai pada pukul 9 nanti. Ini ada 5 nanti majelis hakim yang akan ada di persidangan ini. Yang menjadi ketua majelis hakim adalah Dwi Arso sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya. Mungkin bisa sedikit memberikan komentar bagaimana nanti jalannya persidangan dengan melihat komposisi hakim, majelis hakim, dengan melihat komposisi jaksa penuntut umum yang juga ini jumlahnya cukup besar, ya, 13 orang jaksa penuntut umum yang akan hadir untuk membacakan dakwaan, Bu Flora. Ya, jadi ini termasuk kasus khusus, ya. Biasanya untuk kasus tindak pidana umum itu hakim cuma terdiri dari 3 orang, 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Kecuali untuk tindak pidana khusus, misalnya korupsi. Nah, ini di sini hakimnya ada majelis hakim terdiri dari 5 orang, 1 hakim ketua dan 4 orang hakim anggota. Ini kan hakimnya istimewa. Yang penting hakimnya harus ganjil, karena nanti kalau misalnya ada dissenting opinion itu yang terbanyak yang diambil di situ. Lalu kemudian jaksa memang cukup banyak juga, mungkin dipilih yang berpengalaman. Mungkin melihat juga dari kuasa hukum yang terdiri dari 64, ya, saya lihat dari surat kuasanya 64 orang. Tapi yang mewakili itu nggak banyak, ya, paling ini disebut tim litigasi, kemudian mendampingi Ahok selama persidangan. Iya. Ya, karena ini memang menyedot perhatian publik mungkin, ya, dari komposisi dari hakim dan juga JPU-nya juga memang di luar kasus-kasus normal seperti biasa, ya, Bu Flora, ya. Iya, betul. Oke, ini biasanya pada saat sidang perdana tadi dikatakan agendanya adalah pembacaan dakwaan. Ini menurut Anda dilihat dari pasal yang disangkakan ataupun yang Ahok nantinya akan dijerat, bagaimana, Bu Flora? Ya, yang saya dengar kejaksaan akan membuat surat dakwaan yang alternatif. Alternatif itu berarti dari 1 tindak pidana itu diduga bisa dikenai 2, ya, ada 2 pasal bisa dikenai. Jadi sifatnya alternatif. Kalau tidak tindak pidana A, tindak pidana ini. Kalau tidak salah 156A, 156, ya, gitu. Nah, ini kedua-duanya harus dibuktikan. Nanti hakim akan memutuskan ini masuk ke tindak pidana yang mana di sini. Lalu kemudian dari tindak pidana kan sebenarnya tunggal ini, ya, cuma tunggal. Masalah penistaan itu cuma tunggal. Maksudnya tidak berlanjut, lalu tidak ada gabungan, tidak ada tindak pidana lain, hanya 1. Sehingga saya rasa surat dakwaan juga tidak terlalu panjang. Nah, nanti dari surat dakwaan ini akan ditanyakan kepada kuasa hukum oleh majelis hakim apakah ada keberatan. Nah, di sini keberatan itu terkait dengan 2 hal, itu syarat formal atau syarat material. Syarat formal itu terkait dengan identitas, ya, apakah identitasnya benar, alamatnya. Nah, sedangkan syarat material itu terkait dengan isi dari surat dakwaan. Tapi biasanya terkait dengan isi surat dakwaan itu akan diputuskan eksepsi ditolak atau keberatan ditolak. Nah, biasanya juga dalam keberatan surat dakwaan ini disinggung mengenai yurisdiksi, ya, yurisdiksi atau kompetensi. Bisa kompetensi relatif, bisa kompetensi absolut. Karena yang menarik kan ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, lalu kemudian untuk sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, Mbak, ya. Di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi untuk masalah yurisdiksi atau kompetensi ini memang khusus juga. Oke.
Iya, tapi kalau misalnya kita lihat kembali sedikit mundur ke belakang, bagaimana kemudian perkara penodaan Ahok ini, kita lihat ini kan penyelidikan dimulai Oktober 2016, ketika 16 November sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ini hanya dalam waktu singkat, berkas perkara yang telah dilimpahkan hari Jumat 25 November, ini Rabunya Kejagung menyatakan berkas perkara Ahok ini sudah lengkap. Ada tanggapan khusus Bu Flora? Iya, ini untuk perkara khusus ini termasuk yang sangat cepat ya prosesnya. Biasanya untuk penyidikan saja itu makan waktu paling tidak sebulan ya. Lalu kemudian dilempar ke kejaksaan, ini cuma 2 minggu ya Mbak ya. 2 minggu lalu kemudian dilempar ke kejaksaan, kejaksaan langsung menyatakan bahwa akan memberikan membuat surat dakwaan dan sifatnya alternatif. Itu di situ sudah ada tanda-tanda khusus bahwa ini akan P21, akan segera dilengkapi gitu loh. Lalu kemudian cuma selang seminggu ya Mbak ya, seminggu 10 hari dibuat surat dakwaan, lalu kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini kayaknya sama-sama tidak ingin memegang bola panas ya Mbak ya. Jadi saling melimpahkan ke institusi berikutnya. Sekarang ini saatnya memang kita menunggu ya di pengadilan inilah bagaimana nasib para pihak ini ditentukan, karena di dalam tahap persidangan ini ada berlaku asas fair trial, asas presumption of innocence, lalu kemudian ada equal arm dalam arti posisi para pihak itu sangat dilindungi. Jadi disinilah saat-saatnya bagaimana presumption of innocence itu diberlakukan, karena kalau bisa di penyidikan walaupun punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, tetap yang punya kewenangan untuk mensortir alat bukti adalah penyidik. Untuk di kejaksaan juga tidak ada kewenangan sama sekali penasihat hukum atau dari tersangkanya. Kemudian di tahap persidangan terdakwa inilah mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dirinya di sini. Jadi di sini mungkin makanya kemarin itu Pak Ahok sendiri meminta supaya supaya disiarkan secara ini ya Mbak ya, secara terbuka seperti sidang Jessica, karena di sini mungkin dari pihak kuasa hukum dan Pak Ahok sendiri ingin agar masyarakat bisa menilai gitu loh. Ini loh ada alat bukti yang bisa saya sampaikan, kan kemarin-kemarin tidak bisa membela diri gitu loh. Dan sekarang sudah bisa membela diri dengan mengajukan bukti-bukti yang meringankan. Di sini kan presumption of innocence harus dilakukan, itu yang harus masyarakat tahu. Ya. Ini juga mengenai peliputan media dilakukan secara live, apakah terbuka ataupun terbuka terbatas, juga sempat mengundang pro dan juga kontra, mana kemudian yang lebih banyak membawa manfaat seperti itu ya. Sebetulnya dari aturan persidangan seperti apa Bu Flora? Iya, jadi sebenarnya dalam aturan persidangan itu memang prinsipnya persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali untuk terdakwa anak-anak atau tindak pidana yang sifatnya kesusilaan. Ya ini kan bukan. Jadi memang masuknya terbuka. Tapi terbuka di sini juga terbuka terbatas, dalam arti tidak secara live seluruhan sebenarnya, karena ada pro dan kontra. Seperti juga ada beberapa, karena ini kan sifatnya presumption of innocence. Jadi memang ada hak si terdakwa sendiri yang jangan sampai disalahkan by the past trial, by the past sendiri. Itu ada haknya sendiri di sini. Tapi kasus ini memang khusus sih ya. Jadi mungkin di satu sisi keinginan dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya justru ingin menunjukkan bahwa ini di saat ini saya ingin menunjukkan bukti-bukti yang meringankan diri saya, kesempatan untuk membela diri gitu loh. Nah, memang dalam ada beberapa hal dalam beberapa sesi di mana hakim juga harus tidak, dalam arti terbukanya terbatas loh gitu. Jadi kekaitannya sama keterangan saksi. Jangan sampai keterangan saksi ini bias kalau misalnya disiarkan secara langsung dan terbuka. Bias dalam arti kalau misalnya nanti ada saksi lain yang belum diperiksa, lalu kemudian mendengarkan saksi, itu keterangannya jadi bias gitu loh. Atau mungkin ahli juga seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat persidangan di kita kan civil law ya, civil law itu mengacunya ke Eropa kontinental. Kalau di Eropa kontinental itu persidangan hakim aktif, tapi juga terbukanya terbatas. Dalam arti
boleh dilihat dalam arti untuk transparansi dan akuntabilitas pengadilan, tetapi juga terbatas dalam arti yang datang juga harus dilihat dulu siapa orangnya, kemudian tidak agar pengunjungnya juga tidak membludak, lalu kemudian selanjutnya memang ada etika-etika di sana di mana peradilan itu sendiri tidak boleh direkam dan tidak boleh difoto gitu loh. Bahkan media sendiri hanya boleh menggambar secara tertulis. Iya, sketch saja secara tulis. Kalau misalnya melihat di International Criminal Court itu sendiri, beberapa pengunjung memang boleh melihat, boleh mendengar, tapi nanti ada beberapa sesi tertentu yang dianggap itu sensitif, atau mungkin kalau untuk terkait dengan kasus ini ada indikasi mengakibatkan disintegrasi bangsa gitu ya, itu sebaiknya memang langsung orang hanya bisa melihat tapi tidak mendengar apa yang terjadi. Jadi keterangannya aja yang tidak diperdengarkan, tapi bisa dilihat gitu. Baik Bu Flora, kita akan kembali memantau bagaimana suasana di dalam ruang sidang sendiri, apakah kemudian majelis hakim sudah sampai atau belum. Perkiraan sudah lebih dari 40. Ya, kita lihat tim kuasa hukum yang ada di sebelah kanan kalau di layar kaca ya. Ini dari tim kuasa hukum Ahok, sementara yang sebelah kiri adalah posisi dari jaksa penuntut umum. Tadi dikatakan ada 13 anggota dari tim JPU dengan ketuanya Bapak Ali Mukartono sebagai ketua JPU-nya. Untuk jumlah majelis hakim juga untuk kasus ini memang di luar kebiasaan ya Bu Flora ya. Benar. Majelis hakimnya ada 5 orang. Biasanya normalnya dalam kasus normal sekitar 3 orang. 3 orang, kecuali untuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana khusus. Yang penting harus 5 memang. Harus ganjil, harus ganjil ya. Untuk mengantisipasi adanya dissenting opinion nantinya pada saat mengambil keputusan ya. Dilihat dari dakwaan pasal yang nantinya akan dikenakan ataupun dijerat untuk Ahok sendiri ini dan dilihat dari prosesnya dari mulai penelitian perkara di Kejagung dengan cepatnya kemudian P21 dan masuk ke persidangan, ini seberapa kuat nantinya ataupun seberapa matangnya JPU ini bisa mematangkan dakwaannya terhadap Ahok? Iya. Yang perlu diingat begini Mbak, jadi pada saat penyidikan seorang itu dinyatakan sebagai tersangka, dia secara tidak langsung dinyatakan bersalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Jadi bukti itu di mana? Bukti itu yang dikumpulkan oleh penyidik, lalu kemudian diperiksa oleh kejaksaan. Nah, yang perlu diingat ya, ini yang namanya factual guilt, ya, bersalah berdasarkan bukti yang cukup bukan berarti bersalah secara hukum. Karena yang dianggap bersalah secara hukum itu adalah ketika dia diperiksa di depan persidangan. Semua alat bukti itu dianggap sah ketika diserahkan di persidangan. Sebelumnya juga memang harus dicek bahwa pada saat penyidikan itu diperoleh secara sah. Kalau sudah diperoleh secara sah bisa diterima di persidangan, kemudian di persidangan itu baru dianggap atau diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah. Karena kan keyakinan hakim harus diambil dari alat bukti yang sah. Nah, di sini harus diingat yang tadi saya katakan mengenai asas presumption of innocence ya, atau fair trial, di mana terdakwa di sini harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Yang dianggap di awal tersangka itu bersalah secara bukti permulaan yang cukup itu sebenarnya belum memenuhi yang namanya prinsip-prinsip asas pemenuhan asas kesalahan ya dan asas melawan hukum. Karena asas kesalahan melawan hukum itu harus dibandingkan dengan alat bukti yang nanti akan diperlihatkan atau diserahkan oleh terdakwa itu sendiri. Ini namanya equal evidence right ya. Equal, sama-sama berimbang haknya untuk mengajukan bukti. Yang jaksanya membuktikan dalil tuntutannya, kemudian dari terdakwanya mengajukan bukti-bukti yang akan mendukung dalil-dalil pembelaannya di sini. Nah, di sini yang disebut dengan legally guilt. Nanti hakim yang akan menilai. Makanya pada saat kalau misalnya di sini seseorang menyatakan bahwa
Ahok harus dinyatakan bersalah atau kemudian saya sendiri harus menilai apakah seberapa kuat, saya belum bisa karena saya belum melihat ya alat bukti apa yang akan diajukan gitu oleh si terdakwa. Nah di sini kan harus berimbang equal evidence rate itu. Jadi yang dinilai bukan hanya evidence atau alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tapi kita juga harus melihat juga alat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya. Nah, di sini peran hakim yang dominan, karena kan kita sistemnya civil right ya. Dominan dalam arti hakim lah nanti yang akan menilai, dan alat bukti apapun yang diajukan baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya itu sifatnya tidak mengikat hakim. Jadi hakim itu memang harus formal, tapi juga ada unsur subjektifnya. Subjektifnya apa? Subjektif dalam arti bagaimana hakim menilai bahwa alat bukti ini yang mendatangkan keyakinannya itu sangat tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat. Yang hakim terikat adalah alat bukti itu harus sah dulu. Sah itu berarti diperoleh secara sah pada saat penyidikan, lalu kemudian diajukan di depan persidangan. Jadi dalam arti juga ini memang diatur loh dalam memang alat bukti yang diatur dan dibolehkan oleh KUHAP ya di sini, atau disebut dengan admissible evidence ya, alat bukti yang memang diterima dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tapi kemudian setelah dinilai secara formalistis, kemudian hakim yang kemudian akan menilai apakah ini yang akan mendatangkan keyakinan bagi hakim gitu. Dan ini kan kita tidak bisa menilai di sini keyakinan itu datang dari mana. Kalau misalnya jaksa penuntut umum mendatangkan 5 saksi, 5 ahli, kemudian Ahok juga mendatangkan misalnya 4 sama 3 ahli sekalipun gitu loh. Kalau misalnya hakimnya lebih percaya kepada terdakwa ya harus diputus tidak bersalah. Tapi kalau mungkin percaya atau yang mendatangkan keyakinan bagi hakim itu atau tidak mendatangkan keraguan-raguan bagi tata tertib persidangan. alat bukti yang sidang berlangsung, alat bukti yang diajukan oleh dengan sopan jaksa penuntut umum ya diputusnya bersalah. Oke, Bu Flora, kita akan kembali ke dalam ruang sidang karena pengunjung sidang mungkin dilarang beberapa makan, saat minum, lagi sidang merokok, akan segera membaca koran, dimulai. atau melakukan tindakan yang dapat